Cek cek cek, satu dua tiga dicoba. Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel Osong MV tentunya. Yuhu. Ya, lama gua nggak upload ya. Jadi kemarin itu gua habis kena musibah. Jadi kemarin itu gua dinyatakan positif COVID ya cuy. Jadi awal mulai itu gua itu lagi sakit ya, demam ya. Demam terus gak batuk, gak pilek, cuma demam. Badannya itu kayak digebukin, kayak orang masuk angin gitu. Terus pas udah 3 hari itu gua itu udah agak mendingan demamnya, udah nggak demam gitu. Tapi berganti dengan penciuman hilang, indera perasa juga dia berkurang gitu. Yang tadinya makan pedas banget itu nggak kerasa sama sekali. Yang kerasa itu cuma asin doang. Jadi lidah itu nggak bisa ngerasain makanan-makanan yang apa gitulah. Pokoknya semuanya asin lah, yang dirasa itu asin, cuma asin sama manis doang. Dan untuk hidung itu juga awalnya sih baik-baik aja, dan setelah 3 hari itu pas udah demam itu jadi mulai berkurang penciuman gua gitu. Nyium ini ya nggak kerasa gitu, nggak sama sekali, nggak bau. Minyak kayu putih pun nggak ada baunya gitu. Gue coba di terapi pakai uap ya, di uap itu sama sekali nggak ngaruh cuy. Anosmia itu bener-bener aduh gila, nyiksa banget. Rokok itu nggak ada rasanya. Dan gua habis itu disuap, karena dari pihak pabrik itu nyuruh gua untuk disuap untuk mencegah terjadinya hal-hal yang benar-benar bahaya gitu kan buat teman-teman gua juga. Dan akhirnya pas gua disuap, nunggunya itu lumayan lama sih. Pas akhirnya gua disuap itu hasilnya positif. Masih ada suratnya itu. Suratnya masih gue simpen. Dan gue tanda tangan di atas materai untuk isoman selama 14 hari. Tanda tangan. Terus gue pulang. Nah, pas pulang itu gue udah gak boleh kemana-mana, langsung di kamar ngurung diri. Hari pertama seharian di kamar itu stres banget cuy. Gila, isoman itu bener-bener nyiksa banget, bikin gue stres. Gue itu sempat stres juga di situ. Yang biasanya gue jalan-jalan keluar gitu, itu kan di rumah doang, di kamar. Gue sempat stres di situ. Ngasih makan juga kayak ngasih makan ayam. Gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa kerja juga. Gue di situ mikir, gue kalau nggak kerja nggak dapat duit gitu. Tapi ya gimana lagi, ini buat kepentingan kita bersama ya, biar gak ada yang tertular. Karena gua corona, ya mending gua isoman lah. Tanda tangan di atas materai selama 14 hari. Dan banyak banget sih yang kejadian-kejadian yang itu. Coba gua mau ngambil singkatnya aja ya. Selama 14 hari itu, jadi kegiatan gue itu di rumah itu ya rebahan doang gitu. Padahal gue itu udah sembuh dari yang namanya demam, yang namanya penciuman itu udah sembuh cuy. Penciuman itu udah sembuh. Batuk mulai ada, tapi nggak parah. Batuk mulai ada tapi nggak parah, nggak flu. Cuman gue obatin ya, gue dikasih obat sama pihak pabrik, kasih vitamin juga. Gue minum, dan akhirnya ya karena mungkin gue kebanyakan vitamin kali ya, yang ada bukan sembuh cuy. Tapi gue malah mencret. Pas gue mencret itu, waduh gila sih. Gue bingung mau ngapain lagi. Akhirnya vitaminnya gue simpen,
udah nggak gua minum lagi. Baru kemakan 2 kayaknya, baru keminum 2 itu vitamin. Gua biarin dan akhirnya pas udah ke 10 hari ya, loncat langsung ke 10 hari. Ke 10 hari itu gue udah bener-bener fit, bener-bener udah nggak sakit, bener-bener ya orang normal biasa lah, kayak biasa-biasanya gitu, gak ada gejala sama sekali. Dan gue itu udah mulai keluar, gue udah berani ngeklaim diri gue itu udah normal, udah nggak positif. Gue udah nggak berani ngeklaim gitu, ngeklaim kalau gue itu udah negatif gitu. Dan gue udah nongkrong, udah ngopi-ngopi sama teman. Aduh. Sambil nunggu 14 hari itu gue ngabisin waktu itu dia ngumpul-ngumpul sama teman lah ya, mungkin kangen kali ya. Waduh, kabutnya banyak banget. Kangen juga suasana rumah kan, selama 2 minggu gila nggak keluar. Ya coy, aduh, debunya. Jadi habis itu setelah 10 hari itu gue udah normal banget, udah tanpa gejala gitu. Bisa disebut itu OTG ya, orang tanpa gejala itu. Dan gue udah mulai melakukan aktivitas-aktivitas biasanya. Dan sekarang adalah hari ke-14 gue, dimana gue itu harus di swab lagi ya cuy, harus antigen lagi. Sekarang menuju ke rumah sakit. Doain aja biar gue negatif ya cuy hasilnya. Ini jalanan tutup kali ya. Kok enggak sih? Oh ya tutup cuy. Gue lewat sini aja. Muter-muter gue lewatnya cuy, karena masih PPKM ya. Padahal waktu gue dinyatakan COVID itu ya pas tanggal 7, di mana itu di sini tuh dimulainya PPKM mulai, gue itu kena. Jadi pas 2 minggu itu harusnya itu PPKM habis, gue itu udah swab lagi gitu, antigen. Tapi sekarang belum kelar PPKM, perpanjang mulu. Ramai banget tumben ya. Jadi kembali ke topik masalah corona gua. Jadi gue ini mau OTW ke rumah sakit buat, waduh, jalanan tutup lagi cuy. Oh ada celah, bisa. Bisa kali ah. Ya cuy, jadi sekarang gua mau OTW ke rumah sakit buat di swab antigen lagi, dan mudah-mudahan hasilnya negatif ya cuy. Doain aja semoga negatif dan gua bisa ngevlog lagi. Dan gue juga yang bener-bener gue kangenin itu suasana di tempat kerja cuy. Suasana di tempat kerja itu bener-bener gue kangenin. Yang biasanya ketemu sama teman ya, ini enggak sama sekali. Boro-boro ketemu sama teman, ketemu sama orang rumah aja jarang gitu, karena bener-bener di kamar selama isoman itu. Dan mudah-mudahan sekarang negatif dan gue bisa beraktivitas lagi ke asalnya, bukan asalnya ke seperti biasanya. Gila, ini cukup buat pengalaman gua aja sih. Jadi buat teman-teman tolong jaga kesehatan biar gak corona ya cuy. Karena isoman itu gak enak banget. Selalu taati prokes yang ada, jaga jarak juga. Pokoknya kemana-mana juga harus bawa masker.
Ntar kita nunggu hasilnya ya di rumah sakit. Kejar waktu ini jam 9. Harusnya jam 9 itu gua udah di situ. Udah ada di rumah sakit. Tapi karena gua bangunnya kesiangan jadi ya nggak apa-apa lah. Oh ya cuy, mungkin ini jadi bakal jadi video yang panjang ya cuy. Nanti gua potong-potong aja biar agak singkat. Gua ambil intinya aja. Bakalan panjang ini perjalanan dari rumah ke rumah sakit. Ntar pulangnya lihat hasil. Mudah-mudahan hasilnya negatif ya Allah. Kesiksa banget itu isoman itu. Dan dana itu nggak ada yang masuk, nggak ada pemasukan cuy. Ada bantuan dari gue, itu dapat bantuan dari desa ya, pihak desa bukan pemerintah, dari desanya sendiri. Inisiatif desa itu ngebantu gua buat obat dan juga buat apa, buat jajan sehari-hari lah gitu kan. Buat isoman nih, bekalnya nih gua kasih gitu. Gua dikasih duit sama obat. Dan untungnya saudara-saudara gua banyak yang baik gitu. Dia ngasih gua kayak buah-buahan, kayak makanan-makanan apa gitu. Dia ngirimin terus, jadi gua nggak perlu keluar buat beli ini itu gitu. Nggak perlu bingung buat beli makanan buat ini itulah. Alhamdulillah banget gua. Dan sekarang gua lebih hati-hati banget setelah kejadian ini. 14 hari gua isoman. Dan sekarang gua mau tes swab antigen, mudah-mudahan negatif. Dan gua mungkin pelajaran yang gua ambil, gua harus taati prokes ya cuy. Harus taati prokes dan lebih jaga lagi kesehatannya gitu, lebih pentingin kesehatan dan juga lingkungan. Pokoknya banyak banget yang gua ambil dari hal ini. Ya meskipun simpang siur ya berita corona itu ada apa enggaknya itu, tapi yang jelas sih ada, cuman nggak seserem itu cuy. 3 hari kelar sebenarnya sih. Cuma kan gua antigen jadi kan ngedeteksi virus yang apa aja kedetek gitu kan. Pas gua mau PCR itu nggak dibolehin, karena PCR itu kata rumah sakit buat yang udah parah banget gitu, buat yang udah parah banget, corona yang parah gitu. Berarti kalau gua kan udah nggak itu ya, udah nggak parah. Gua kan cuma penciuman doang yang hilang, jadi nggak perlu PCR, cuma di antigen aja gitu. PCR-nya mahal cuy, 900.000 buat ngetes doang. Nah gue udah nyampe. Oke cuy, kita lanjut ntar aja cuy. Alhamdulillah cuy, hasilnya sudah negatif. Dan mudah-mudahan gue udah bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Nih, alhamdulillah banget. Selama 14 hari isoman akhirnya nggak sia-sia, hasilnya negatif. Oke cuy, kita pulang ya cuy. Alhamdulillah hasilnya negatif. Dan gue bisa melakukan aktivitas layaknya manusia normal ya cuy. Kita bikin laporan aja ke pabrik. Aduh, lama banget ini, tadi ngantri 2 jam kayaknya. Gue berangkat jam 9, sekarang jam setengah 12. Pak, oh iya kelalen Pak, yuk.
Ya Pak. Aduh, gila ya cuy. Corona, aduh. Pokoknya jaga kesehatan deh buat kalian. Corona itu meskipun gak kelihatan ya, yang kelihatannya sepele itu justru malah bikin kita susah cuy. Jadi percaya adanya corona itu ya harus percaya gitu. Tergantung kalian sih. Kalau menurut gue sih ya percaya aja adanya corona, karena gue juga kena gitu kan. Yang bikin gue tadinya nyepelein tuh sekarang udah enggak. Gue percaya corona, cuman gue nyepelein lah, ini buat apa gitu. Vaksin apalah, inilah, itulah, gitulah. Dan ternyata gue kena, dampaknya itu gila, parah banget cuy. Dampaknya itu bener-bener bikin lu, aduh, bener-bener kayak gimana ya, lu itu dikucilin sama orang-orang juga. Susah pokoknya, jadi aduh, gara-gara corona ini sempat gue sepelein malah gue kena anjir. Tapi alhamdulillah setelah 14 hari isoman gue udah tes swab lagi dan akhirnya hasilnya negatif, dan gue udah bisa keliling-keliling dunia lagi gitu. Pak, oke, dan sekarang gue mau laporan ke pabrik, mau ngasih bukti pembayaran ya, karena gue itu didanai oleh pabrik. Gue itu di suap itu dibayarin, digratisin sama pihak PT. Udah 2 kali berarti gue. Yang tadinya mau PCR gak jadi, nunggu 14 hari, dan sekarang udah 14 hari gua swab, semuanya didanain sama PT. Alhamdulillah. Cuman yang jadi pertanyaan, ntar gaji gua gimana gitu. Gua nggak dapat gaji bulan depan cuy, aduh. Gak apa-apa lah, yang penting gua udah negatif. Sekarang tinggal beraktivitas lagi seperti kerja dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, nge-vlog atau apalah. Normal lagi cuy, alhamdulillah banget.